Di dunia kerja modern, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik adalah kunci keberhasilan. Kita diajarkan untuk membantu sesama, tidak menolak permintaan, dan selalu siap sedia ketika dibutuhkan. Di Evil Career, sikap ini sering dianggap sebagai kelebihan. Rekan kerja merasa terbantu, atasan menilai kita kooperatif, dan suasana kerja terasa harmonis. Namun perlahan, tanpa disadari, kebaikan itu bisa berubah menjadi jebakan. Fenomena inilah yang dikenal sebagai the helper as paradox atau paradoks penolong. Semakin sering kita membantu tanpa batas, semakin rendah nilai kontribusi kita di mata orang lain. Pada awalnya, ketika seseorang berkata bisa setiap kali diminta bantuan, ia dianggap sebagai sosok yang bisa diandalkan. Rekan kerja senang karena ada tempat bergantung. Atasan merasa punya satu orang yang selalu siap menutup kekurangan tim. Namun seiring waktu, pola ini berubah. Bantuan yang semula dianggap ekstra mulai dianggap sebagai hal biasa. Yang tadinya, wah, dia baik sekali, berubah menjadi memang sudah tugasnya dia. Inilah yang disebut efek terbiasa atau normalization. Ketika sesuatu dilakukan terus-menerus, otak manusia berhenti menganggapnya sebagai hal istimewa. Ia menjadi standar. Dampaknya, usaha tambahan yang kita keluarkan tidak lagi dihitung sebagai nilai plus, melainkan sebagai kewajiban yang tak terlihat. Disinilah prinsip kelangkaan bekerja. Dalam psikologi dan ekonomi, sesuatu yang selalu tersedia akan dianggap murah. Air di sungai dianggap biasa, tetapi air di gurun dianggap berharga. Begitu pula waktu dan keahlian kita. Jika kita selalu tersedia, selalu belang bisa sekarang, dan selalu mengorbankan prioritas sendiri, maka orang lain belajar satu hal: waktu kita tidak bernilai tinggi. Sebaliknya, orang yang sesekali berkata, "Saya cek jadwal dulu," atau "Saya bisa bantu hari Kamis," memberi sinyal bahwa waktunya terbatas dan penting. Bukan berarti ia egois, tetapi ia sedang menjaga nilai dirinya sendiri. Masalah lain yang muncul adalah invisible labor atau pekerjaan tak terlihat. Ketika kita terlalu sering membantu orang lain, kita menghabiskan energi untuk menyelesaikan masalah yang bukan tanggung jawab utama kita. Kita membantu presentasi rekan, merapikan laporan orang lain, atau menyelesaikan masalah teknis kecil yang sebenarnya bisa mereka pelajari sendiri. Semua ini jarang tercatat dalam laporan kinerja. Saat evaluasi tiba, atasan hanya melihat hasil kerja utama kita yang mungkin biasa saja karena energi kita habis terbagi. Kita merasa sudah bekerja keras, tetapi sistem tidak mencatatnya. Akibatnya, kita merasa tidak dihargai, sementara perusahaan merasa kita tidak menonjol. Lebih jauh lagi, terlalu sering membantu dalam hal-hal kecil dan teknis membuat kita terjebak dalam peran low value problem solver. Kita dikenal sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah sepele, bukan sebagai orang yang memikirkan solusi besar. Kita dicari ketika printer macet, bukan ketika strategi dibahas. Kita dihubungi saat format dokumen bermasalah, bukan saat ide inovatif dibutuhkan. Pelabelan ini berbahaya karena reputasi profesional dibangun dari dampak, bukan dari jumlah masalah kecil yang diselesaikan. Dalam jangka panjang, orang seperti ini sulit naik peran karena dianggap sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Paradoksnya, semua ini sering bermula dari niat baik. Kita ingin membantu, ingin disukai, dan ingin dianggap berguna. Namun dunia kerja tidak menilai niat, melainkan hasil dan posisi strategis. Kita tidak dibayar untuk menjadi orang paling baik, tetapi untuk memberi kontribusi terbaik bagi tujuan organisasi. Membantu itu mulia, tetapi membiarkan diri dieksploitasi oleh pola permintaan tanpa batas adalah kesalahan mahal bagi karier. Di titik ini, banyak orang mulai merasa lelah, jenuh,
dan tidak dihargai. Mereka bekerja lebih banyak, tetapi mendapatkan pengakuan lebih sedikit. Inilah pintu menuju burnout. Fenomena makin sering dibantu, makin tidak dianggap penting juga berkaitan dengan perubahan persepsi. Awalnya bantuan kita dianggap kebaikan, lama-kelamaan ia dianggap kewajiban. Saat kita berhenti membantu, orang tidak mengingat jasa kita di masa lalu, tetapi justru menganggap kita berubah dan tidak kooperatif. Inilah hukum bantuan yang dianggap kewajiban, sesuatu yang datang dengan mudah dan terus-menerus akan kehilangan nilai emosionalnya. Bahkan, orang bisa marah ketika aliran bantuan itu berhenti, bukan bersyukur atas apa yang pernah diterima. Lebih ironis lagi, ketika kita terlalu sering menyelamatkan orang lain, kita sebenarnya menghambat pertumbuhan mereka. Rekan kerja tidak belajar karena selalu ada kita. Mereka tidak mengembangkan kemampuan karena masalah mereka selalu dibereskan. Kita merasa menjadi pahlawan, tetapi tanpa sadar menciptakan ketergantungan. Dalam jangka panjang, tim menjadi lemah dan kita menjadi kelelahan. Padahal kepemimpinan sejati, bahkan dalam skala kecil, adalah membantu orang agar bisa mandiri, bukan menggantikan mereka selamanya. Kesalahan paling mahal di kantor bukan hanya bekerja terlalu keras, tetapi bekerja keras pada hal yang salah. Sibuk tidak selalu berarti berdampak. Kita bisa menghabiskan hari dengan memadamkan api kecil di sana-sini, tetapi tidak pernah membangun sesuatu yang besar. Reputasi profesional tidak dibangun dari seberapa sibuk kita, tetapi dari seberapa penting hasil kerja kita. Orang akan mengingat satu keputusan strategis yang mengubah arah proyek lebih lama daripada 100 bantuan kecil yang tidak tercatat. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini tanpa terlihat galak atau tidak peduli? Kuncinya bukan berkata tidak secara kasar, tetapi mengubah cara kita berkata ya. Strategi yang bisa digunakan adalah yes, but, bukan menolak, tetapi menegosiasikan. Misalnya, ketika diminta tugas tambahan, kita bisa berkata, bisa saya bantu, tapi saya baru luang hari Kamis. Mana yang lebih prioritas? Kalimat ini menunjukkan kesediaan sekaligus batas. Kita tidak menutup pintu, tetapi mengatur alur. Orang lain belajar bahwa waktu kita perlu dipertimbangkan. Ketika ada masalah teknis kecil, kita bisa berkata, saya tunjukkan caranya sekali, supaya nanti kamu bisa kerjakan sendiri. Dengan cara ini, kita membantu sekaligus mendidik. Kita tidak menjadi tukang permanen, tetapi mentor sementara. Ketika ada rapat dadakan, kita bisa bertanya, apa urgensi kehadiran saya? Saya sedang mengejar deadline Project X. Ini bukan bentuk pembangkangan, tetapi klarifikasi prioritas. Kita sedang menunjukkan bahwa waktu kita punya nilai dan tujuan. Menetapkan batas bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk profesionalisme. Batas membantu menjaga kualitas. Jika kita menerima terlalu banyak tugas, hasil kerja kita akan menurun. Orang mungkin mendapatkan bantuan cepat, tetapi kualitasnya biasa saja. Dalam jangka panjang, reputasi kita turun. Sebaliknya, orang yang selektif, tetapi hasil kerjanya konsisten luar biasa, akan lebih dihormati. Ia dikenal bukan sebagai orang yang selalu bisa, tetapi sebagai orang yang bisa diandalkan untuk hal penting. Profesionalisme juga berarti mengelola reputasi. Reputasi bukan tentang seberapa sering kita berkata ya, tetapi tentang apa yang kita hasilkan. Kita perlu dikenal sebagai orang yang punya kontribusi nyata, bukan hanya orang yang selalu tersedia. Ini membutuhkan keberanian untuk tidak menyenangkan semua orang. Akan ada momen ketika kita dianggap tidak kooperatif, namun lebih baik dianggap selektif daripada dianggap remeh. Lebih baik dikenal sebagai spesialis daripada sebagai tukang serba bisa yang tidak terlihat nilainya. Pada akhirnya, The Helper's Paradox
mengajarkan kita satu hal penting. Kebaikan tanpa batas bisa menjadi bumerang. Membantu itu penting, tetapi harus strategis. Kita perlu bertanya, apakah bantuan ini mendukung tujuan utama saya dan tim? Apakah ini membuat orang lain tumbuh? Atau justru bergantung? Apakah ini tercatat sebagai kontribusi atau hanya menguras energi saya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa membantu dengan lebih bijak. Dunia kerja membutuhkan orang baik, tetapi juga membutuhkan orang yang tegas pada batasnya. Kita tidak harus berubah menjadi dingin atau egois, tetapi kita perlu menjadi sadar bahwa waktu kita terbatas, sadar bahwa energi kita berharga, sadar bahwa karier dibangun dari dampak, bukan dari kepatuhan semata. Dengan kesadaran ini, kita bisa tetap membantu, tetapi dengan cara yang membuat kita dihargai, bukan dimanfaatkan. Kesimpulannya, kesalahan paling mahal di kantor bukanlah kurang membantu, melainkan membantu tanpa arah. Terlalu mudah bilang bisa memang terlihat mulia, tetapi jika tidak diimbangi dengan batas dan prioritas, ia akan menggerus nilai profesional kita sendiri. Profesionalisme lebih dihargai daripada sekadar kepatuhan, dan reputasi yang kuat dibangun dari kualitas hasil, bukan dari jumlah bantuan yang kita berikan. Ketika kita belajar berkata ya dengan bijak, kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga membangun karier yang lebih sehat dan bermakna. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.